Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Untung Dwi Harjo di channel Harjo Arek Surabaya. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan membahas tentang kejadian besar, yaitu tentang adanya seorang pemilik pondok pesantren yang mengamili santrinya sendiri, yaitu sebanyak 12 santri, sampai 9 anak lahir dari perbuatannya. Di daerah pondok pesantren di daerah Jawa Barat, jadi itu sekarang jadi viral dan jadi perhatian nasional. Jadi kali ini saya akan memberi judul tips menghindari pesantren radikalisme seksual. Jadi radikalisme seksual karena dia mengamili sampai 9 orang bayi lahir dari 12 anak santrinya yang di perbuatan asusila itu. Jadi bagi orang tua yang ingin memondokkan atau menyantrikan anaknya di pesantren, jadi lihat dulu pesantren itu seperti apa. Jadi kalau kita lihat di berita, ternyata pesantren itu tidak ada izin operasional. Nah ini kan jadi riskan, karena lembaga pendidikan kayak pesantren harusnya punya izin operasional, dan itu sebagai sarana pengawasan dari, kalau dalam pesantren itu di bawah departemen atau Kementerian Keagamaan. Jadi kalau saya baca di surat kabar itu diberitakan tidak ada izin operasional. Jadi ini perlu juga, seandainya ini betul, memang berarti pesantren itu perlu dipertanyakan legalitasnya. Kalau legalitas saja dipertanyakan, jadi kurikulumnya juga kita pertanyakan seperti apa cara mengajarnya, kemudian hubungan santri perempuan dengan santri yang lain atau dengan gurunya atau ustadznya seperti apa. Kemudian orang tua juga perlu mengetahui pesantren ini mulai kapan berdiri. Kalau kita telusuri dari beberapa berita, pesantren ini tidak terlalu atau belum lama berdiri. Jadi kalau ingin kita memondokkan ke pesantren, ya harusnya kita mengetahui pesantren ini lama atau enggak sudah berdiri, sehingga dia punya pengalaman dalam mengajarkan atau mendidik santri-santrinya. Usahakan pesantren kita kalau memasukkan anak ke pesantren, tiap pesantren yang sudah terkenal, sudah tua, sudah banyak ustadz-ustadznya yang berkaliber nasional dan regional, sehingga memang tidak diragukan lagi kapasitas intelektual dari guru-gurunya, baik moral maupun keilmuannya. Dan riskannya memang kalau kita lihat di beberapa pemberitaan, pesantren ini adalah pesantren yang mengajarkan hafal Quran. Jadi sebuah fenomena, sebuah yang riskan ya, mengajarkan seperti itu. Kemudian apalagi dia sebagai ketua dan juga
pendiri dari pondok pesantren itu kemudian juga jadi guru di situ untuk melakukan itu. Jadi sungguh suatu fenomena yang perlu dicermati. Jadi selain mengetahui riwayat pondok pesantren itu, kemudian juga legalitasnya, juga yang perlu kita ketahui juga adalah santri di situ ada berapa. Kalau santrinya sedikit ya, atau lokal di situ ya, usahakan kalau kita punya biaya atau punya dana ya, usahakan ke pesantren yang besar, yang jumlah siswanya lebih banyak, sehingga dia bisa berinteraksi dengan banyak santri, sehingga dari segi interaksi sosial juga sangat bagus untuk keberlangsungan dia. Itu tips dari saya untuk wali murid atau orang tua yang mau ke pesantren atau menyantrikan anaknya untuk di pondok pesantren. Jadi jangan sampai salah dalam memilih di pondok pesantren, sehingga anak kita itu bernasib seperti 12 santri pondok pesantren tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah masa depan dari ke-12 anak tersebut juga menjadi sangat tertekan, dan tidak habis pikir mereka niatnya untuk menimba ilmu keagamaan, ternyata jadi sasaran oknum dari seorang pemilik pondok pesantren yang kurang bagus moralnya dan dalam perbuatannya. Jadi kita sekali lagi harus berhati-hati dalam memilih pondok pesantren, terutama bagi orang tua yang mau menyantrikan anaknya, sehingga sebagai orang tua tidak salah pilih dan tidak menjerumuskan anak ke dalam lingkungan yang buruk. Itu saja mungkin dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan memberi saran untuk channel ini. Semoga menjadi lebih baik lagi, bisa memberi wawasan kepada Anda semua, sehingga silakan memberi saran dan memberi masukan tentang apa yang akan sebaiknya dibahas dalam channel ini. Demikian saya Untung Dwi Harjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.